Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Sudah lama ya kita tidak berjumpa kembali, karena beberapa bulan terakhir ini memang saya sedang fokus menyelesaikan kuliah saya. Gitu. Jadi tetap stay terus di sini. Dan bagi yang baru nonton video saya, perkenalkan nama saya Nurul Fadilah. Teman-teman saya biasa memanggil saya dengan sebutan Ulul, dan alhamdulillah saya tahun ini sudah menyelesaikan studi S1 saya di International University of Africa, Sudan. Jadi alhamdulillah pada tahun 2016 itu saya lolos tes seleksi penerimaan mahasiswa baru Timur Tengah dan Afrika lewat jalur Kemenag Republik Indonesia, Kementerian Agama ya. Jadi waktu itu saya tes di UIN Jakarta. Nah kebetulan nih alhamdulillah tahun ini Kemenag buka kembali pendaftaran seleksi penerimaan mahasiswa baru ke Timur Tengah. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jadi ada beberapa tips dari saya agar teman-teman semua bisa lolos tes ini. Dan ini yang saya lakukan pada waktu itu, dan alhamdulillah terbukti berhasil. Seperti yang teman-teman ketahui juga, saya alhamdulillah biiznillah sudah lulus dan sudah menyelesaikan S1 saya di Sudan. Jadi teman-teman semua jangan di skip ya videonya, disimak baik-baik. Semoga teman-teman yang ikut tes Kemenag tahun ini bisa lulus. Bitaufiq wan najah buat semuanya. Nah kembali lagi ya, jadi apa aja sih tips biar kita bisa lulus tes ini? Jadi yang pertama, kita butuh duit bukan uang ya. Apa itu duit? Duit adalah kepanjangan dari D-nya yaitu doa, dan U-nya yaitu usaha, dan I-nya yaitu ikhtiar, dan T-nya yaitu adalah tawakal. Nah, ini step yang paling utama dan pertama adalah doa. Jadi kita berdoa sama Allah, berdoa dipilihkan dan diberikan yang terbaik untuk kita semua, untuk teman-teman semua gitu. Minta dipilihkan dan diberikan yang terbaik. Di samping kita maksimalkan doa kita, jangan lupa juga untuk minta doa sama orang tua, minta doa sama guru-guru, minta doa sama teman-teman semuanya. Kita mintain doanya gitu, karena kita nggak tahu dari lisan siapa yang Allah langsung ijabah doanya gitu. Nah tadi D ya, doa. Setelah doa, usaha ya, usaha. Jadi setelah kita berdoa, kita usaha, karena doa aja nggak cukup tanpa dibarengi dengan usaha gitu. Dan usaha juga nggak akan cukup kalau tanpa doa gitu. Nah usaha ini sangat penting ya. Usaha ini sangat penting dan akan menentukan juga hasil akhir, karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil ya teman-teman semuanya. Nah usaha di sini teman-teman bisa dimaksimalkan belajarnya. Cari segala sesuatu tentang tes Kemenag ini, termasuk materi apa saja yang akan diujiankan. Nah kalau tahun saya itu dulu lumayan juga soal-soalnya gitu, karena setahu saya soal-soalnya itu dari tahun ke tahun materinya nggak jauh beda. Jadi ada seputar nahwu sorof, kemudian juga maharat lugawiyah, kemudian ada juga tarikh Islam, terus fiqih, akidah, dan hafalan Al-Quran minimal 2 juz ya, minimal 2 juz. Jadi kalau udah punya hafalan 2 juz itu insya Allah udah aman. Nah jadi waktu saya itu ada 2 tes ya, waktu itu ada 2 tes. Yang pertama tes tulis, dan yang kedua yaitu tes lisan. Nah di tes tulis ini materi-materi yang akan diujiankan yaitu seputar ilmu nahwu,
kemudian juga ada ilmu sorof ya, kemudian juga ada maharat lugawiyah seperti kitabah gitu ya. Jadi nanti itu kita disuruh buat insya atau mengarang tulisan dengan bahasa Arab. Waktu itu tuh kalau kita itu minimal 20 baris 150 kata kalau dulu ya. Kalau sekarang mungkin bisa lebih bisa kurang atau bisa masih sama gitu. Nah terus juga ada penguasaan mufradat atau kosakata bahasa Arab. Jadi nanti ada pertanyaan sinonim atau anonim gitu. Nah terus juga ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ya kan biasanya di pondok belajar ya teman-teman semuanya ya, pelajari aja, perdalam aja. Terus juga ada juga seputar fikih mah insya Allah lah udah di luar kepala semua ya, tapi perlu dimurajaah lagi, perlu diperdalam lagi gitu. Terus juga ada tentang sejarah Islam atau tarikh Islam, dan juga ada tentang akidah. Nah dan kalau waktu itu ada juga di tes tulis itu waktu saya ada ini disuruh sambung ayat Al-Quran. Nah kalau waktu itu dapatnya itu disuruh sambung ayat antara juz 1 sama juz 2 gitu. Jadi sekitaran juz 1 sama juz 2 aja kalau itu alhamdulillahnya gitu. Jadi nggak terlalu banyak gitu, nggak 30 juz banget gitu. Nah itu kan tadi seputar tes tulis. Nah tes tulisannya sebenarnya nggak beda jauh sih dari ketika kita ujian syafa'i di pondok ya. Ada muhadatsah, kemudian juga sambung ayat Al-Quran yang udah kita hafal. Jadi nanti tuh kita ditanya sama pengujinya hafal berapa juz gitu. Pokoknya semua pertanyaan ketika ujian ini mau tes tulis mau tes tulisan itu semuanya menggunakan bahasa Arab ya. Jadi kalau bisa nih dari sekarang nih dibiasain muhadatsah, dibiasain ngomong bahasa Arab gitu, biar lancar ngomongnya gitu. Nah jadi tadi itu kan nanti kita ditanya hafal Quran berapa juz, dan nanti yang diujikan itu sesuai dengan hafalan yang udah kita punya gitu sama pengujinya. Nah setelah itu kita diminta buat baca maqalah, habis itu dimaknain, dan nanti kita akan ditanyakan seputar i'rabnya, kedudukan dan hukumnya. Jadi di sini lebih ditekankan ilmu nahwu sarafnya ya teman-teman semuanya. Jadi pokoknya insya Allah lah kalau misalkan dulu di pondoknya belajarnya benar-benar gitu ya tentang ilmu nahwu saraf. Pokoknya ini semuanya seputar pelajaran pondok semua, insya Allah nggak jauh-jauh dari sana gitu. Nah jadi itu semua tentang atau seputar ujian tulis dan ujian lisannya. Itu di ikhtiar di usaha ya, usaha. Jadi doa, usaha, DUI, sekarang I, duit. Nah setelah doa dan usaha, step yang selanjutnya itu ikhtiar. Nah ikhtiar ini nggak kalah penting sama doa sama usaha gitu, karena segala sesuatu itu harus diikhtiarkan. Agar apa? Agar kita bisa mencapai atau mendapatkan sesuatu itu gitu. Nggak hanya doa tapi juga dengan ikhtiar gitu. Jadi doa, usaha, ikhtiar. Dan tips berikutnya adalah tawakal. Kalau doa, usaha, kemudian juga ikhtiar udah kita lakukan, maka selanjutnya kita tinggal tawakal, serahkan semuanya sama Allah gitu. Pasrahkan apapun itu hasilnya, minta diberikan dan dipilihkan yang terbaik untuk kita. Karena sejatinya belajar itu bukan soal tempat, tapi soal bagaimana kita. Mau tempatnya sebagus apapun, mau lembaga pendidikan yang bergengsi, tapi kalau kitanya nggak benar-benar, kan sama aja ya kan. Jadi belajar itu bukan soal tempat, tapi soal bagaimana usaha kita
memaksimalkan untuk belajar gitu. Nah, tetap semangat buat teman-teman semua, buat adik-adik semua. Semoga sukses dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar dan juga di subscribe. Dan jangan lupa untuk di share ya, biar yang lainnya juga dapat info ini ya, karena ini menurut saya penting. Insya Allah lah berguna untuk semuanya. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.